Ini saya diberikan tema hartamu bukan milikmu. Ini tema yang agak sulit karena ini langsung kesimpulan. Hartamu bukan milikmu, jadi tema sekaligus kesimpulan kunci yang yang perlu disampaikan. Gitu. Oke, saya mulai dari, ada yang pernah tahu W.S. Rendra? Nggak ada yang tahu. Mungkin Pak Gelan aja yang tahu ini. W.S. Rendra ini satu seniman, sastrawan, zaman Orde Baru memang. Ini meninggalnya tahun 2009. Dia sastrawan besar, seniman, penyair. Ini ada satu puisi dia yang bisa kita baca bersama gitu. W.S. Rendra, nama depannya tuh Willibrordus. Ya, dari namanya kita tahu bahwa dia ini Katolik, ya. Tapi setelah dia menikah pertama, menikah kedua, dia jadi mu'alaf. Nah, puisi yang akan saya bacakan, saya tidak tahu di posisi mana nih dia nih. Tapi dari isinya nanti kita bisa lihat. Ini judulnya Hidup Itu Uap. Ya. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku adalah titipannya. Bahwa rumahku adalah titipannya. Bahwa hartaku adalah titipannya. Bahwa putra-putriku hanyalah titipannya. Tetapi mengapa aku tidak pernah bertanya? Mengapa dia menitipkannya kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu musibah, kusebut itu ujian, kusebut itu petaka, kusebut itu apa saja. Untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita, ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak rumah, aku ingin lebih banyak popularitas. Dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku, dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Duh Allah, padahal setiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untukmu ya Allah, ampuni aku yang Allah. Mulai hari ini, ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana. Mau menuruti kehendak-Mu saja yang Allah, sebab aku yakin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah, kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini
menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seorang, maka berdoalah untuk kebaikan. Itu puisi dari Rendra. Kalau di zaman Orde Baru ini sering dicekal juga gitu ya. Di zaman Orde Baru, karena puisi-puisinya memang cenderung menentang ya pemerintahan yang bisa disebut otoriter saat itu. Tapi puisi ini berbeda, bahwa ini mungkin merupakan curahan hatinya, karena saya baca ini dibuat beberapa hari sebelum dia sendiri meninggal. Ya, jadi dia meninggal sebenarnya dalam keadaan bukan Kristen gitu. Meskipun dia lahir dalam Kristen, sekolah dulu di sekolah Kristen, menikah pertama Kristen, baru di pernikahan kedua dia berbeda. Tapi kita bisa lihat dari apa yang kita baca mengenai pemahaman dia, pengertian dia tentang kekristenan kalau saya bilang sih. Ya. Kita bisa lihat dari apa yang diucapkan sangat menyentuh dan bisa mengumpulkan semua pemikiran tentang kekayaan. Ya. Itu tema yang akan kita bicarakan mengenai hartamu bukan milikmu. Oke, ini saya mulai. Apa sih harta, kekayaan? Ya. Ini kalau kita di duniawi, kita bicara secara duniawi, harta yang kita pahami. Ya. Materi, uang paling gampang, kita selalu anggap uang, materi, harta, mobil mewah, properti, kita punya rumah, punya 1, 2 bertingkat, punya apartemen, punya tanah, punya resort, barang berharga, kita punya emas, perak, intan, apapun itu, surat berharga. Kemudian kedudukan jabatan. Ini yang belakangan ini pasti kita lihat nih, menjelang pemilu, pilpres, atau sebelumnya juga orang berebut, ya, mendekati siapa calon yang akan nanti bertanding dalam pemilu dan kemungkinan besar berhasil dipilih. Karena setelah itu nanti pasti akan bagi-bagi jabatan. Mungkin sering dengar kalau kemarin-kemarin, oh si dia dapat jabatan komisaris ini, komisaris itu. Itulah kedudukan jabatan yang dicari orang. Kemudian kekuasaan, sama. Kita di pilpres juga apa sih? Ya kekuasaan. Kenapa sekarang di Indonesia hiruk pikuk dengan kekuasaan? Karena ya sebagian orang menilai apa yang terjadi sekarang bukan dengan cara yang fair gitu ya. Orang mau berkuasa tapi dengan melabrak aturan. Sehingga ada seseorang yang entah memang berniat sendiri atau didorong-dorong untuk mencalonkan sehingga aturan yang ada dirubah. Tujuannya apa? Kekuasaan. Kemudian intelektualitas. Intelektual apa sih? Ya, kepandaian, kepintaran, kan ada hak atas kain intelektual. Nah, ini juga itu sesuatu yang berharga, hak cipta. Kalau yang bisa programming, membuat software, pencipta lagu. Tapi yang biasa saya sebut ini ada tentang intelektual, ada satu orang yang menganggap dia sangat intelek, sangat pintar. Sehingga dia sering melontarkan kata-kata yang menyinggung orang lain, bodoh, dungu, apalagi lah. Dia menganggap dia paling pintar. Dan dia, nggak tahu, mungkin dia memang pintar, tapi ya kejadiannya akhirnya
orang banyak menganggap ya dia tidak sepintar itu gitu. Jadi ini 4 hal yang mungkin hanya sebagian kecil dari apa itu harta kekayaan duniawi yang umumnya kita tahu lah ya. Bahwa bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, ini gambar galaksi di mana kita tinggal, ya Milky Way. Bisa dilihat, ini galaksi, bumi itu hanya 1 titik, 1 noktah yang tidak kelihatan malah di gambar ini. Apa yang mau saya sampaikan bahwa apa barang-barang berharga ini yang gak ada artinya sebenarnya sih. Bumi aja nggak kelihatan, apalagi nih barang-barang seperti ini. Tidak ada artinya di sini. Tuhan di mana? Tuhan dia Allah lebih besar dari ini. Bumi aja tumpuan kaki. Bisa kita lihat. Galaksi ini diperkirakan galaksi itu ada 2 triliun. 2 triliun itu 2000 miliar. Ini salah satunya. Ya. Jadi betapa kecilnya kita di bumi ini. Sehingga apa yang mau kita banggakan dengan kekayaan gitu. Karena tidak ada apa-apanya. Mungkin kita punya 1 balok emas nih di sini. Berharga mungkin ya miliaran. Tapi kalau kita lihat di sini ada apa artinya sih? Tidak ada artinya apa-apa gitu. Oke, ini banyak kita akan banyak membaca ayat-ayat karena itu dasar dari apa yang mau saya sampaikan mengenai harta kekayaan duniawi. Di Mazmur 49 ayat 10. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang punya hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kita baca dari sini bahwa mengenai hikmat mati, orang bodoh dungu binasa. Harta benda yang mereka punyai untuk orang lain. Ya. Jadi ini menggambarkan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, apa yang kita usahakan dapat harta, ujung-ujungnya seperti ini. Kemudian di Mazmur 49 ayat 16-17. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarga bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Jadi betapa kekayaan yang tadi tidak ada artinya, fana, karena tidak akan kita bawa. Kemudian di Amsal 15 ayat 25, rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikan tetap. Ini rumah yang tadi saya sebut salah satu kekayaan properti itu rumah. Ini jelas disebutkan bahwa rumah orang congkak dirombak Tuhan. Allah sampai memang mendetil sekali menyatakan harus seperti ini. Bahwa orang yang congkak, apa yang jadi miliknya pun akan Tuhan hancurkan. Kemudian di Pengkhotbah 5 ayat 19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jeripainya, juga itu pun karunia Allah. Nah, di Pengkhotbah ini menyampaikan bahwa apa yang kita manusia terima, kekayaan, itu semua karunia dari Allah. Jadi tidak ada dasar bagi kita untuk bermegah, menyombongkan diri bahwa ini hasil karya kita. Bahwa semuanya itu pemberian Tuhan. Tuhan memberikan, Tuhan pula yang nantinya akan mengambil. Kemudian di Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu sendiri, di bumi ngengat dan karat dan merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, ini satu dasar kenapa kita juga diingatkan untuk tidak memiliki harta yang kita simpan sendiri, tidak kita gunakan. Karena buat apa? Di sini jelas, bumi ngengat, karat, merusak, dan pencuri membongkar mencuri. Ya belakangan kan dengan kondisi seperti ini, kondisi cukup rawan. Kalau baca-baca berita kan kriminalitas meningkat karena kondisi ekonomi memang memburuk.
Sehingga masing-masing menjaga diri, tapi apapun yang dilakukan, pencuri bisa melakukan lebih lagi. Ya. Di tempat saya kerja aja sebulan kemarin di satu klaster ada rumah bisa kecurian berturut-turut TV 55 inch. Itu luar biasa sih gitu. Kemudian di 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ini juga mengingatkan kita bahwa janganlah kita sebagai manusia yang diberikan berkat juga menumpuk untuk diri kita sendiri. Tapi sedapat mungkin apa yang kita dapatkan kita harus salurkan. Ya. Karena tidak ada artinya bahwa kita menyimpan untuk diri sendiri. Kemudian 1 Timotius 9 ayat 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini banyak kejadian juga ya. Mungkin saya akan lihat ke kejadian sekarang nih, pimpinan lembaga tinggi negara yang harusnya memberantas korupsi, malah belum jadi tersangka, tapi sudah terindikasi ini memburu uang. Sesama penyelenggara negara, yang satu menyuap, satu memberi diri disuap gitu, dan nilainya nggak main-main. Tujuannya apa? Ya uang ini. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, sangat cinta uang. Suatu lembaga komisi yang harus memberantas korupsi, malah seperti itu. Ya. Apa yang bisa kita pelajari di sini bahwa ya ini ayat ini sangat relevan gitu. Bahwa mereka ingin kaya terjatuh dalam percobaan. Kurang apa sih sudah pejabat negara tinggi, sudah terjamin. Tapi ingin kaya, jatuh dalam percobaan. Kalau lihat di berita-berita tuh foto-fotonya kan sangat memalukan gitu. Ya. Kemudian Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke. Kemudian di Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta, ini tadi harta duniawi. Sekarang saya lanjutkan mengenai harta kekayaan dari surgawi. Apa sih? Nah ini yang disampaikan di Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Jadi kalau tadi kekayaan duniawi yang tadi dijelaskan, ini harta kekayaan surgawi yang seharusnya kita cari, bisa kita lihat dari sini, dari Keluaran 19. Apa sih harta kekayaan surgawi ini? Ini jelaskan bahwa jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah dan berpegang pada perjanjian, kita menjadi harta kesayangan Allah. Jadi kita sendiri adalah harta. Harta bagi siapa? Bagi Allah. Jadi betapa kita harus merawat, menjaga diri kita sendiri, karena kita harta kesayangan Allah. Ya. Dan juga akulah yang punya seluruh bumi. Kemudian di Amsal 10 ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nah, ini salah satu contoh kekayaan atau harga surgawi apa sih? Kebenaran. Ya. Jadi sesuatu yang intangible tidak bisa dihitung. Ya. Kalau tadi harta kita bisa hitung uang, mobil, rumah, kekayaan intelektual kita bisa hitung, tapi kebenaran tidak bisa dihitung. Tapi itulah yang dinyatakan Tuhan bahwa itu harta benda yang diperoleh, yang dapat menyelamatkan orang dari maut.
Kita bisa lihat kontrasnya dari yang tadi dengan harta dunia. Kemudian di Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Lagi di sini di Amsal disebutkan bahwa kebenaran itu harta kita. Harta yang terus kita cari, harta yang harus kita kumpulkan. Kemudian di Yesaya 33 ayat 6, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Itu juga satu lagi yang kita bisa dapat belajar dari ayat ini bahwa kekayaan apa sih? Hikmat dan pengetahuan. Ya, sesuatu yang memang tidak bisa dihitung lagi, intangible ya. Tapi itu akan menyebabkan kita selamat. Kemudian takut akan Tuhan. Ya. Dari slide ini kita bisa baca bahwa harta kekayaan surgawi itu kita menjadi harta milik Allah sendiri. Kemudian ayat 10, ayat 2, kebenaran itu harta kita. Kebenaran juga itu harta kita. Kemudian Yesaya, hikmat dan pengetahuan dan takut akan Tuhan. Itu harta-harta yang harus kita cari. Di Matius 6 ayat 10, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya tadi lanjutan dari yang tadi. Bahwa apa yang kita kumpulkan, apa yang kita tumpuk, apa yang kita cari memang di bumi. Tapi jangan harta-harta yang bisa hilang, bisa dicuri, bisa dirusak karat. Tapi kumpulkan harta yang kekal di surga nanti. Matius 19 ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang yang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini juga satu hal yang bisa kita lakukan untuk kita dapat memperoleh harta surgawi. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Tuhan dengan sangat jelas memberikan petunjuknya apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat beroleh harta kekayaan yang duniawi tidak bisa dapatkan. Ya. Tapi yang harus kita lakukan sehingga dapat kekayaan di surga. Ini ada perumpamaan yang nanti akan saya bahas di terakhir. Kemudian di Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Ya. Ini paralel dengan yang di Matius bahwa ya kita harus bersedekah, ya punya hati yang mau berbagi apa yang kita miliki, dari apa yang kita miliki bukan dari apa yang tidak kita punya. Bagaimana cara melakukannya? Banyak hal. Ya. Kemudian di 1 Timotius 6 ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya. Jadi ini merupakan petunjuk yang bisa kita jadi pedoman untuk apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat memperoleh perkenan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Di 2 Timotius 1 ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang didiam di dalam kita. Kalau kita baca di ayat di atasnya bahwa apa sih harta yang indah ini? Yaitu adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itulah harta yang indah yang harus kita pelihara, yang Tuhan berikan kudus. Kemudian di 2 Korintus 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini satu poin lagi. Apa yang menjadi kekayaan di surga yang harus kita cari dan usahakan adalah kaya dalam kemurahan. Ya, kemurahan tadi dalam berbagi, sehingga kita menumpuk kekayaan tidak untuk diri sendiri tapi kita menjadi saluran berkat yang telah Allah berikan melalui kita. Ya, memang tidak gampang karena orang kaya biasanya pengen lebih kaya lagi, lebih kaya numpuk tapi tidak dikeluarkan. Sehingga seperti laut mati. Laut mati kan kadar garam tinggi karena dia tidak bisa mengeluarkan. Penguapannya ada
Tapi kadar garamnya kan tidak keluar, sehingga kadar garam sangat tinggi di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Dua Korintus 8 ayat 7, karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ini juga Tuhan memberikan petunjuk bahwa apa yang harus kita lakukan, bahwa kita harus kaya dalam segala sesuatu. Apa sih segala sesuatu? Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu. Kasihnya apa ini? Pelayanan kasih. Ini yang harus kita selalu lakukan. Kemudian di Kolose 2 ayat 2-3, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ini bagi saya sangat jelas sekali menyimpulkan apa yang perlu kita lakukan, bahwa dalam Kristus di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ini ayat yang sering kita baca juga, bahwa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan padamu. Di Kolose ini lebih menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Kristus tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan yang seharusnya kita cari, bukan kekayaan materi duniawi. Oke, tadi saya sudah sampaikan mengenai harta duniawi itu apa, harta surgawi itu apa. Sekarang kita membicarakan mengenai apa sih yang harus kita lakukan dengan harta kita. Ya. Pertanyaannya, kenapa kita gitu? Ya. Di Kolose 3 ayat 1-4, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kenapa kita yang dipilih oleh Allah? Ya, karena menurut Kolose ini bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya, kita sudah diberikan anugerah itu, sehingga kita yang memang harus mengembalikan dengan cara apa? Mencari hal-hal yang di atas, ya, di mana Kristus ada, dan memikirkan hal-hal itu. Ya, sehingga apa yang kita lakukan akan dilihat orang bahwa kita mencerminkan Kristus di bumi ini. Jadi ada maksud Tuhan apabila Tuhan memberikan kita kekayaan, bukan cuma materi, tapi yang tadi saya sebutkan kekayaan surgawi, bahwa Tuhan punya maksud. Kenapa kita? Ya, ini penjelasannya. Kemudian di 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun Ia kaya, oleh karena kamu Ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, ini dari ayat ini kita belajar bahwa kenapa kita dipilih Tuhan. Ya, karena kita telah diselamatkan sehingga kita dapat mengenal anugerah kita, anugerah Tuhan kita, sehingga kita dapat melihat Tuhan rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kaya bukan hanya dalam materi, tapi kaya dalam segala hal yang dapat membuat hidup kita dalam kekekalan nantinya. Oke, tadi kenapa kita yang dipilih? Sekarang karena kita pilih, apa sih tugas kita dengan harta yang kita terima dari Tuhan? 1 Petrus ayat 4 sampai ayat 10, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari anugerah Allah. Nah, dari sini jelas bahwa kalau kita diberi kekayaan, apapun itu bentuknya, tugas kita apa? Melayani. Ya. Kita melayani seorang akan lain, tadi di depan contohnya kita dapat memberikan sedekah, sumbangan, itu yang paling gampang. Tapi ini lebih dalam lagi dengan melayani. Ya. Kemudian juga kita sebagai pengelola
Balik lagi kalau kita beri harta yang lebih jadi orang kaya, kita kelola uang itu. Bukan untuk kita sendiri, bukan untuk kita gunakan untuk kita sendiri atau keluarga kita. Tapi kita sebagai pengelola untuk dapat membagikan, menyalurkan kekayaan itu kepada yang lain. Sehingga ada keseimbangan di dunia ini. Jadi kalau ada seorang kaya makin kaya dengan tidak memperhatikan sekelilingnya, ya dia tidak melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan sesuai yang tertulis di 1 Petrus ini. Kemudian apa tugas kita di 1 Timotius 6 ayat 17-19. Di 17, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini keras nih, peringatkah orang-orang kaya. Nah ini saya juga begitu baca ini gimana caranya ya, soalnya susah. Kita berbicara dengan orang kaya susah, apalagi memperingatkan gitu. Gimana caranya kita bisa dapat memperingatkan orang kaya supaya mereka jangan tinggi hati. Tidak semua orang kaya tinggi hati, tapi ya mungkin bisa dibilang setengah dari situ akan seperti itu. Bagaimana kita bisa melakukan ini, meringatkan orang kaya jangan mereka tinggi hati. Terus jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Peringatkan mereka akan berbuat baik. Tidak gampang, tapi karena itu apa yang sudah diperintahkan ya kita harus lakukan. Caranya gimana? Memang banyak cara. Ya. Kalau di gereja ya dari mimbar ini, kalau dari sehari-hari kita di pekerjaan, di marketplace, di sekolah atau mana, tentu paling gampang dengan contoh yang kita lakukan. Ya kita menjadi contoh, menjadi role model bahwa ya kalau kita punya kekayaan jangan sombong gitu ya. Jangan mentang-mentang, karena balik lagi segala sesuatu berasal dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kalau misalnya Tuhan berkehendak dalam satu kejap bisa hilang. Oke. Kemudian tadi kenapa kita? Terus apa tugas kita? Nah sekarang apa yang harus kita lakukan dengan harta itu? Kemudian ini di Matius 6 ayat 19-24 yang tadi sebagian sudah kita baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, itu satu. Ya. Jangan kita mengumpulkan harta di bumi. Ya. Harta apa? Tentu harta duniawi. Itu jangan kita kumpulkan. Kenapa? Ini di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Itu yang harus kita lakukan. Apa yang harta di surga? Yang tadi ayat tadi saya sampaikan, kebenaran, kemurahan, ya, berbuat baik, menjadi pengelola, itu yang harus kita lakukan. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Ini juga, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kita punya Tuhan, dan satu dalam konteks ini adalah Mammon. Wah, kita tidak bisa mempunyai dua Tuhan. Sama seperti ya kita di kerjaan atau di kuliah lah ya, di kuliah kita punya satu wali dosen wali lah. Biasanya cuma satu. Setahu saya sih tidak ada dosen wali dua gitu. Kenapa? Ya karena itu supaya otoritasnya jelas. Kemudian sama di sekolah juga, kemudian di pekerjaan juga atasan kita harusnya satu. Itu organisasi yang betul harusnya atasan kita hanya satu. Atasan punya banyak bawahan nggak apa-apa, tapi atasannya harus satu. Begitu atasan dua ini pasti kacau. Itu organisasi yang tidak benar. Kenapa? Nanti
Saya punya 2 atasan, 1 A, si B. Kalau mereka punya kepentingan berbeda, instruksi yang berbeda, mana yang mau kita ikuti, mana yang mau kita kejar? Gak bisa. Makanya kenapa konteksnya juga ini, bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi pada Tuhan, 2 Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kita harus memilih. Mau kemana kita melangkah, kepada Allah atau kepada Mamon. Ya. Pilihan yang sulit, ya bisa disebut sulit atau tidak ya, tapi kenyataannya kita lebih gampang memilih sesuatu yang terlihat. Gitu. Allah tidak terlihat, Mamon terlihat. Kita dapat kekayaan, dapat uang, dapat diberi properti, diberi tanah, diberi emas, bongkahan gitu, sangat mudah terlihat. Sehingga godanya sangat besar dibandingkan dengan Allah yang tidak kita lihat. Tapi kita harus memilih gitu. Kemana kita akan mengabdi, karena ini menentukan jalan hidup kita ke depan. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada dalam orang itu. Ini menjawab pertanyaan yang di atas tadi, bahwa kita dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, kita harus pilih. Pilihannya disebut di sini bahwa janganlah kamu mengasihi dunia. Langsung dijawab. Dan apa yang di dalamnya. Tergantung kita memilih yang mana. Kemudian di 2 Korintus 4 ayat 15, maka kita tidak memusatkan perhatian pada apa yang terlihat, melainkan pada apa yang tidak terlihat. Karena apa yang terlihat hanya sementara, tapi apa yang tidak terlihat adalah kekal. Itu yang tadi disampaikan. Tuhan tidak terlihat, tapi Dia kekal. Sementara materi, harta yang kita dapat, kita peroleh, kita nikmati, mungkin nikmat sekarang, tapi itu tidak membawa kita hidup kekekalan nantinya. Nah, ini perumpamaan yang terkenal lah ya. Di Matius 19 ayat 16 ayat 26. Orang muda yang kaya. Jadi terkait apa yang harus kita lakukan. Di Matius ini ada orang muda yang kaya berpikir bahwa dia sudah hidup menuruti semua perintah Allah. Namun ketika dia bertanya kepada Yesus, Yesus mintanya apa sih? Menjual segala harta dan memberikan pada orang miskin. Ya, kemudian hidup bersama. Dia tolak dan pergi meninggalkan Yesus. Ya, ini satu contoh yang cukup tragis sih ya. Karena dia sendiri mengakui bahwa dia menyatakan bahwa dia sudah menuruti semua perintah Allah, semua hukum. Dia bertanya kepada Yesus, apalagi yang harus saya lakukan gitu. Satu hal terakhir yang tes yang dia mau perolehan naik kelas tapi akhirnya dia gagal. Kenapa? Materi. Karena kekayaannya. Dia berpikir lebih berat. Ya, dia pilih Mamon. Dia tinggalkan Yesus. Kenapa perumpamaan ini masuk ya? Karena ini penting bahwa memilih itu tidak gampang ternyata. Orang ini kan hidupnya zaman Yesus, perumpamannya ini kan berhadapan Yesus, memilih gitu. Apalagi kita sekarang nih, yang tidak bisa langsung melihat Tuhan Yesus, tapi yang lainnya kan sangat nyata, sehingga sangat relevan bahwa apa yang kita lakukan kita harus selalu ingat masalah hal ini. Perumpamaan yang kedua di Lukas 12 ayat 16-21, orang kaya yang bodoh. Ini juga sama. Ini ada orang kaya punya hasil panennya berlimpah dan memutuskan untuk membangun lumbung yang lebih besar untuk menyimpan hasil panen. Pokoknya panennya berlimpah supaya bisa disimpan, karena tanahnya besar dia mau bangun lagi tuh lumbung-lumbung untuk menyimpan. Jadi ya pikir dia kan panennya berhasil supaya bisa panjang hasil dinikmati, dia simpan dengan keyakinan bahwa hasil panen akan memberinya makan selama bertahun-tahun sehingga dia bisa makan dan minum sepuasnya. Nah ini dia memikirkan diri sendiri nih. Dia kaya, panennya berlimpah,
Dia mau bangun lagi lumbung supaya dia bisa nanti menikmati sendiri. Ya, nanti bisa dibaca bahwa dia berpikir hasil ini bisa dia nikmati selama bertahun-tahun, bisa makan dan minum sepuasnya tanpa khawatir. Namun Tuhan mengatakan padanya bahwa dia akan mati malam itu juga. Tragis gitu ya. Bahwa dia orang kaya ini berpikir bahwa dia akan hidup lama, menikmati panen, menikmati harta kayaknya. Dia merencanakan, tapi yang terjadi malam itu juga dia mati. Apa yang mau ditunjukkan dari perumpamaan ini bahwa ya kita berencana, orang kaya berencana, tapi kalau semuanya hanya untuk diri sendiri, tidak ada gunanya, sia-sia. Langsung ditunjukkan hasilnya seperti ini. Oke, penutup ya. Jadi tadi sudah kita lihat bersama mengenai harta itu ya. Harta ada dua, duniawi dan surgawi. Duniawi kita tahu semua lah, apa yang terlihat bisa kita rasakan, kita bisa pegang, kita bisa bangga dengan itu. Bisa kita tunjukkan, sehingga kita bisa dipuji orang, diangkat orang, dilulukan orang gitu. Di pihak lain, harta surgawi yang mungkin tidak kelihatan. Ya, kita hidup benar, apa akan dipuji orang? Belum tentu. Kita hidup jujur, apa akan disukai orang? Belum tentu. Malah mungkin dibenci orang. Ya. Itu pilihan yang harus kita pilih dengan cermat. Kemudian kita juga sudah mencoba membahas bahwa kenapa kita yang Tuhan pilih, ya. Kalau kita diberi harta kekayaan, kemudian apa tugas kita dengan kekayaan atau harta yang kita terima dari Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan. Penutup, ini ada 3 ayat di 1 Samuel 2 ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ini sangat nyata, bisa dilihat di berita-berita, ini sangat nyata sekarang ya. Kemudian yang kedua, Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, kita perlu sadar bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu semuanya berasal dari Tuhan. Kita tidak boleh sombong bahwa ini hasil kerja kita. Betul, kita bekerja berkeringat, tapi kalau Tuhan yang tidak memberikan, tidak ada guna juga. Orang yang berkeringat banyak, tapi belum tentu semua berhasil gitu. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ini yang terakhir yang menurut saya penting juga ya. Karena salah satu yang bisa kita pegang dan bisa diingat orang ya nama baik. Bisa diusahakan, bisa. Memang sulit karena perlu perlu integritas, kekuatan menahan pandangan orang yang merendahkan mungkin, ya dilecehkan. Tapi di ujungnya nama baik lebih berharga dari kekayaan. Waktu akan membuktikan ya, orang-orang yang kaya, kalau kita baca bisa biografi kan jatuhnya seperti apa gitu. Politikus-politikus besar, artis besar, begitu mereka jatuh. Nama mereka tercatat yang jeleknya sekarang gitu. Orang ingetnya ya. Mungkin sangat sedikit yang kita dengar atau tahu baca mengenai orang-orang yang nama baik gitu. Kenapa? Karena berita kebanyakan ya berita jelek gitu. Kalau kita baca berita atau lihat TV, mana ada sih berita yang menggembirakan? News ya bad news. Gempa, kebakaran, kecelakaan gitu. Tapi berita-berita yang baik hampir jarang gitu. Karena ya memang bukan berita gitu, mereka tidak menjual. Nah tapi ini nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas.
Sehingga itulah yang harus kita selalu usahakan, kita upayakan sehingga kita dapat beroleh kemudahan dari Tuhan. Demikian, mari kita berdoa.